Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah doa yang dipanjatkan Nabi Yusuf di saat akhir kehidupannya. Nabi Yusuf alaihi salam adalah sang dermawan, putra sang dermawan, cucu sang dermawan, cicit sang sahabat karib ar-Rahman. Nabi Allah Yusuf Asy-Syiddiq adalah putra Nabi Allah Yakub alaihi salam, cucu Nabi Allah Ishak alaihi salam, dan cicit bapak para nabi yang sekaligus sahabat karib ar-Rahman, Ibrahim alaihi salam. Yusuf alaihi salam dianugerahi seluruh keelokan yang dimiliki manusia. Dia dikaruniai ketampanan dan kerupawanan, kejernihan warna dan kebersihan kulit yang tidak terperi, sampai-sampai seluruh dunia mengetahui ketampanannya dan keindahan parasnya. Dia mewarisi paras menawan dari kakeknya, Ishak, sebab, kata Isyik dalam bahasa Ibrani berarti orang yang tertawa. Ishak mewarisi paras yang menawan dari ibunya, Sarah, yang konon cantiknya separuh dari kecantikan Hawa. Setelah nikmat itu sempurna bagi Yusuf alaihi salam dan setelah mendekat kepadanya yang dekat dan yang jauh, dan setelah bersujud kepadanya saudara-saudaranya serta ayahnya, sebagai bentuk penghormatan dan kekaguman, hal ini diperbolehkan dalam syariat mereka, tetapi telah diharamkan oleh Islam. Dia pun berdoa kepada Allah dengan doa berikut. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tawil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Quran Surah Yusuf ayat 101. Yusuf yang mengharapkan kematian itu, dipanjatkan saat dia dalam pembaringan menjelang kematiannya. Ini boleh dilakukan saat menjelang kematian. Menurut kesepakatan ulama, jika ternyata kedua arti tersebut sama-sama tidak tepat, mungkin saja memohon kematian diperbolehkan dalam syariat mereka. Namun, dalam Islam tidak diperbolehkan mengharapkan kematian, kecuali jika khawatir tertimpa al-fitnah, keburukan, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa, dan jika engkau menghendaki suatu fitnah, keburukan, bagi suatu kaum, cabutlah nyawaku dalam keadaan tidak tertimpa fitnah itu. Adapun dalam kondisi selamat dari al-fitnah, keburukan, doa memohon kematian tidak boleh. Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, jangan sampai ada di antara kalian yang mengharap kematian lantaran suatu kerugian yang menimpanya. Bisa jadi dia berbuat kebaikan, jika tetap hidup. Yusuf yang mengharapkan kematian itu, dipanjatkan saat dia dalam pembaringan menjelang kematiannya. Ini boleh dilakukan saat menjelang kematian. Menurut kesepakatan ulama, jika ternyata kedua arti tersebut sama-sama tidak tepat, mungkin saja memohon kematian diperbolehkan dalam syariat mereka. Namun, dalam Islam tidak diperbolehkan mengharapkan kematian, kecuali jika khawatir tertimpa al-fitnah, keburukan, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa, dan jika engkau menghendaki suatu fitnah, keburukan, bagi suatu kaum, cabutlah nyawaku dalam keadaan tidak tertimpa fitnah itu. Bisa jadi dia berbuat kebaikan, jika tetap hidup, sehingga bertambah amal baiknya, dan bisa jadi dia berbuat keburukan, sehingga barangkali dia bertobat, maka hendaknya dia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku selama kematian itu lebih baik. Tatkala Yusuf alaihi salam menginjak usia 110 tahun, dia duduk di atas pembaringan menjelang kematiannya. Yusuf alaihi salam berwasiat kepada Bani Israel agar mereka membawa jasadnya bersama mereka apabila mereka keluar dari Mesir. Lalu, mereka memakamkannya di sisi para leluhurnya, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Ketika Yusuf wafat, mereka pun mengawetkannya dan menaruhnya di dalam tabut peti. Jenazahnya pun tetap berada di Mesir sampai Musa alaihi salam mengeluarkannya bersamanya. Tatkala Fir'aun dan bala tentaranya mengeluarkan Musa dan Bani Israel dari Mesir, Musa pun memakamkannya di sisi para leluhurnya, dalam rangka melaksanakan wasiatnya. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sudah mendukung kami. Terus dukung kami dengan cara subscribe dan like agar kami bisa terus memberikan video-video yang lainnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.